Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raffi Indra Permana, NRP 052118400051 dari kelas MPTIA akan menjawab keinginan sponsor terkait proses define activities pada proyek aplikasi kasir online. Untuk yang pertama, sponsor ini menginginkan bagaimana schedule management plan, scope baseline, faktor lingkungan perusahaan, dan aset proses organisasi diidentifikasi sebagai input dalam proses penentuan aktivitas proyek. Jadi nantinya itu inginnya tindakan itu semua dapat menghasilkan deliverable dari proyek sesuai dengan ruang lingkup yang ditetapkan. Nah, saya akan membahas dua pertama, yaitu schedule management plan dan scope baseline. Oke, yang pertama, mengapa harus schedule management plan? Ya, jadi sebenarnya schedule management plan ini sendiri adalah sebuah dokumen yang dihasilkan dari proses plan schedule management. Jadi, schedule management plan ini adalah komponen dari project management plan yang dapat menentukan kriteria dan aktivitas-aktivitas untuk pengembangan, kemudian mengontrol dan juga memonitoring dari schedule itu sendiri. Schedule management plan ini dapat berupa formal maupun informal. Misalkan kalau formal mungkin dengan Gantt chart, atau informal hanya berupa kata-kata. Kemudian highly detail, ini sangat tinggi, detail dari schedule management plan ini sangat tinggi. Kemudian komponen input yang kedua yang akan sangat penting di dalam kita akan menentukan aktivitas proyek untuk menghasilkan deliverable dari proyek sesuai dengan ruang lingkup, yaitu scope baseline. Nah, mengapa scope baseline? Jadi, saya ingin menjelaskan lagi tentang scope baseline. Jadi, scope baseline ini merupakan bagian dari project management plan. Nah, di dalam scope baseline ini itu berisi yang pertama ada WBS dari proyek. Kemudian deliverables dari proyek aplikasi kasir online juga ada di sana. Kemudian constraint atau batasan-batasan dan juga asumsi-asumsi terdokumentasi di sana secara rapi. Nah, tentu saja keempat komponen penting dari scope baseline tadi itu sangat dipertimbangkan secara eksplisit di dalam kita akan mendefinisikan suatu aktivitas. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman tim saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibrahim Tama, NRP 0024 dari kelas MPTIA akan menjelaskan tentang Enterprise Environmental Factors dan juga Organizational Process Assets. Nah, jadi yang pertama yaitu EEF atau Enterprise Environment Factors, atau dalam bahasa Indonesia yaitu faktor lingkungan perusahaan. Jadi faktor lingkungan perusahaan ini terkait dengan lingkungan internal atau juga lingkungan eksternal organisasi yang bersangkutan dan bisa berdampak kepada proyek yang kita kerjakan. Nah, jadi EF ini bisa saja berasal dari dalam organisasi yang sedang menjalankan proyek dan dari organisasi internal yang sedang berpartisipasi dalam proyek, atau bisa jadi dari keduanya. Jadi faktor-faktor ini bisa berpengaruh kepada positif bagi proyek atau berpengaruh negatif bagi proyek, atau bisa menimbulkan kendala bagi proyek. Nah, jadi di Enterprise Environmental Factors ini ada dua, yaitu internal dan eksternal seperti saya jelaskan tadi, dan itu sangat perlu dipertimbangkan sejak awal pelaksanaan proyek, karena mungkin mempengaruhi apakah proyek tersebut bisa selesai tepat waktu ataupun hasil akhir lainnya, bila mengingat kondisi organisasi yang saat proyek itu belum berjalan. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa contoh EEF pada perusahaan. Nah, yang pertama itu ada Organizational Culture, Structure, and Governance.
Jadi sebagai manajer proyek itu mungkin kita tidak dapat mempengaruhi manajemen perusahaan. Namun pendekatan manajemen di perusahaan itu secara langsung dapat mempengaruhi manajemen proyek pada sebuah perusahaan. Nah, jadi sebelum melakukan planning proyek itu, kita juga harus tahu budaya dan struktur manajemen perusahaan tempat kita mengerjakan proyek untuk menghindari ketidaksesuaian antara proyek dan perusahaan itu sendiri. Nah, yang kedua yaitu Government and Industry Standards. Nah, jadi pemerintah dan standar industri itu secara langsung dapat mempengaruhi proyek yang sedang kita kerjakan. Nah, ini merupakan salah satu kondisi yang tidak dapat kita kendalikan. Nah, yang ketiga yaitu political climate. Nah, di political climate ini mungkin tidak sangat berpengaruh kepada proyek yang kita jalankan, yaitu kasir online, karena pada political climate ini dia contohnya yaitu proyeknya itu salah satu contoh political climate itu misalnya ada embargo, yaitu tidak boleh mengirimkan barang ke negara lain. Nah, dan itu mungkin secara langsung political climate tidak akan berpengaruh langsung kepada proyek kasir online. Dan yang keempat ada marketplace condition. Jadi ini bisa menjadi pertimbangan jika kita tuh bekerja di perusahaan yang sedang krisis ekonomi. Nah, hal ini dapat mempengaruhi pendapatan perusahaan secara langsung, terutama itu kepada proyek-proyek yang sedang berjalan, khususnya pada anggaran yang akan terpengaruh. Nah, yang kedua itu ada organizational process. Nah, organizational process ini merupakan daftar menyeluruh dari setiap dan semua aset yang berorientasi rencana, proses, kebijakan, prosedur, dan basis pengetahuan khusus untuk digunakan oleh organisasi yang berkinerja. Jadi, seperti yang kita tahu, aset itu adalah hal yang berharga atau properti yang dimiliki oleh seseorang atau perusahaan yang dianggap memiliki nilai dan tersedia untuk memenuhi uang utang, komitmen, atau warisan. Nah, jadi di sini tuh kita harus bisa memproses aset-aset apa aja ya yang ada di organisasi. Nah, aset proses ini juga mencakup pengetahuan organisasi seperti pelajaran dapat dipetik atau historis informasi dari yang sebelumnya, dan juga aset organisasi ini dapat mencakup jadwal yang lengkap, data resiko, dan perolehan data nilai. Aset proses organisasi adalah input untuk sebagian proses perencanaan atau planning. Nah, pada aset proses organisasi ini dapat dijadikan menjadi dua kategori. Yang pertama, proses dan prosedur, yang meliputi kebijakan, prosedur, template standar, dan petunjuk umum. Yang kedua yaitu basis pengetahuan perusahaan, yang dapat meliputi daftar risiko, pelajaran yang pernah dialami, daftar stakeholder, file proyek sebelumnya, informasi sejarah. Nah, dalam proses pengelolaan proyek secara efektif, perlu adanya tim manajemen proyek yang menyusun dan membuat daftar aset proses organisasi yang lengkap. Nah, jadi daftar aset proses organisasi yang rinci itu yang terlibat dalam setiap elemen proyek, terutama yang dapat mengacu pada elemen yang dapat mempengaruhi keberhasilan proyek satu dengan yang lainnya. Misalnya, ketika berada pada proses identifikasi risiko dan sedang mengidentifikasi risikonya, kita perlu memutuskan untuk memulai mengidentifikasi risiko dengan menggunakan daftar checklist. Apakah kita akan membuat daftar periksa ini dari awal atau apakah kita akan melihat catatan proyek serupa di masa lalu? Nah, itu tuh sangat berpengaruh pada keberhasilan suatu proyek. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin menjelaskan mengenai define activities bersama dengan dua teman saya yang lain mengenai menentukan praktik, tools, and teknik untuk memperoleh daftar kegiatan, milestone, dan juga atribut kegiatan dalam pembuatan aplikasi kasir online. Saya Muhammad Maulana Yusuf, NRP 76, nanti juga bakal ada teman saya, Kemas Muhammad Revaldo, NRP 80, dan juga ada Nisrina Sausan, NRP 96. Nah, mengenai
tools and teknik yang digunakan. Jadi di sini kami sudah menentukan akan menggunakan tools and teknik dekomposisi dan juga meeting. Kenapa menggunakan tools dan teknik dekomposisi dan meeting? Untuk dekomposisi sendiri karena kita berpacu pada WBS, di mana WBS-nya itu kita melakukan pemecahan lagi. Nah, terus juga kenapa kita menggunakan meeting? Karena jika kita memecah aktivitas itu kan dibutuhkan meeting atau diskusi per departemen atau dengan departemen lain. Nah, oleh karena itu di sini kita menggunakan dua teknik itu. Lalu untuk daftar aktivitasnya sendiri, saya akan menjelaskan mengenai daftar aktivitas proyek sistem aplikasi kasir online ini, di mana aktivitas A yaitu analisis kebutuhan sistem, di mana terdapat dua breakdown, yaitu yang pertama itu adalah melaksanakan rapat. Melaksanakan rapat dimulai dari menentukan jadwal, hari, dan jam pelaksanaan, memberikan pengumuman kepada staf dan klien mengenai rapat, menyiapkan tempat dan konsumsi rapat, menentukan bahasan atau topik rapat yang akan dibahas pada hari tersebut, melakukan diskusi rapat dengan klien, menentukan fitur-fitur yang dibutuhkan dari sistem aplikasi kasir, menentukan laporan-laporan yang harus dapat di-print dari sistem aplikasi kasir tersebut, menentukan transaksi apa saja yang dapat dilakukan pada sistem aplikasi kasir, menentukan tampilan yang diinginkan, mendapatkan hasil kesepakatan, melakukan notulensi kembali mengenai rapat yang sudah dilakukan, setelah itu rapat ditutup. Lalu selanjutnya nomor 2, membuat dokumentasi hasil rapat, di mana pertama menentukan staf untuk notulensi, melakukan notulensi terhadap isi rapat, melakukan penyuntingan dokumen setelah rapat selesai, mengirimkan dokumen yang sudah divalidasi kepada atasan kita. Lalu milestone-nya sendiri dari aktivitas A ini, yaitu kebutuhan sistem, analisis kebutuhan sistem, adalah terbentuknya dokumen kebutuhan sistem aplikasi kasir online. Selanjutnya, untuk aktivitas yang lain akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Ya, saya Nisrina Sausan, NRP 05211840000096, dan saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Jadi, aktivitas selanjutnya adalah fase desain aplikasi. Yang pertama adalah mendesain database. Pertama-tama, aktivitasnya ada membaca dokumentasi hasil rapat untuk menjadi bahan dalam menentukan desain database. Selanjutnya, membuat konseptual desain database, yaitu dengan menentukan entitas yang dibutuhkan. Lalu membuat logical design database dengan menentukan atribut dari entitas tersebut, dan selanjutnya membuat physical design database dengan menentukan tipe data, constraints, nama tabel, dan nama kolom dari database tersebut. Selanjutnya membuat desain database pada diagram yaitu IRD agar semua tim dapat melihat mapping database tersebut. Lalu setelah dibuat semua desainnya, melakukan query untuk pembuatan database, dan melakukan query untuk membuat view dari database. Nah, pada tahap ini ada milestone-nya, yaitu terbentuknya diagram ERD dari mapping database. Lalu yang kedua ada mendesain UI atau UX. Dengan daftar aktivitas, melakukan user research untuk kebutuhan UI UX. Lalu membaca persona, lalu membuat arsitektur informasi untuk sistem aplikasi kasir tersebut, lalu membuat wireframes, membuat desain UI UX, dan melakukan testing secara tidak langsung terhadap UI UX yang sudah didesain. Milestone-nya adalah terbentuknya desain UI atau UX final sesuai dengan yang diinginkan dan dibutuhkan. Selanjutnya ada membuat prototype. Dengan daftar aktivitas, membaca laporan dari hasil rapat dan desain UI atau UX, lalu melakukan diskusi dengan tim UI UX, melakukan desain untuk pembuatan prototipe tersebut, dan membuat prototipe. Milestone yang ada di tahap ini adalah terbentuknya prototipe dengan UI atau UX yang telah didesain. Selanjutnya, melakukan rapat dan evaluasi. Pertama-tama, menentukan topik yang akan dibahas, menentukan tanggal untuk melakukan rapat dan evaluasi, menentukan tempat, menentukan pemimpin rapat, melaksanakan rapat dengan suasana yang komunikatif, menjalankan topik yang dibahas, mendapatkan hasil dari rapat yang dilaksanakan, melakukan evaluasi mengenai rapat, dan menutup rapat.
Milestone dari kegiatan rapat ini adalah terbentuknya catatan hasil rapat dan evaluasi yang sudah dilakukan. Selanjutnya adalah fase analisis coding. Yang pertama ada membuat coding program transaksi. Dengan daftar aktivitas, membaca hasil dokumentasi rapat untuk mencari tahu transaksi apa saja yang dilakukan. Mencari tahu mengenai alur transaksi tersebut, mencari tahu apa yang harus diinput pada transaksi tersebut, lalu membuat list atau dokumen mengenai alur transaksi, input, dan apa yang harus dilakukan untuk membuat program tersebut. Lalu melakukan coding program untuk transaksi yang sesuai dengan alur transaksi. Melakukan coding program untuk menyambungkan program dengan database. Selanjutnya melakukan coding program untuk memasukkan data yang diinput di transaksi ke dalam database. Melakukan coding program untuk bagian front end sesuai dengan UI atau UX yang didesain. Dan melakukan run test pada codingan tersebut. Selanjutnya ada membuat coding program laporan. Pertama-tama membaca hasil dokumentasi rapat untuk mencari tahu mengenai laporan apa saja yang perlu dibuat. Lalu mengetahui laporan-laporan yang harus dibuat, mencari tahu data-data yang dibutuhkan untuk membuat laporan tersebut, melakukan diskusi dengan tim database untuk mengetahui letak dari data-data tersebut. Melakukan pembuatan coding program untuk menghasilkan program yang dapat menghasilkan output berupa laporan. Selanjutnya melakukan pembuatan coding yang dapat menghasilkan koneksi atau hubungan dengan database. Melakukan coding program yang menghasilkan program yang dapat mengambil data dari database dan mengaruhnya di dalam laporan tersebut. Selanjutnya, melakukan pembuatan coding program untuk bagian front end sesuai dengan UI atau UX dan melakukan run test pada codingan tersebut. Selanjutnya akan ada milestone, yaitu terselesaikannya codingan dari sistem aplikasi kasir yang dapat memiliki koneksi dengan database, memiliki UI atau UX yang sesuai dengan desain, dan program sistem aplikasi yang dapat berjalan tanpa error. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kemas Muhammad Revaldo Nugraha Putra, NRP 0521184000080 dari kelas MPTIA. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai aktivitas yang telah dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama yaitu aktivitas D, yaitu uji coba dan perbaikan. Yang pertama ialah melakukan uji coba sistem. Daftar kegiatannya ialah menentukan sistem apa yang akan dicoba, mempersiapkan prototipe, mempersiapkan skenario, mencari siapa saja orang yang akan melakukan uji coba, mempersiapkan tempat untuk testing, mempersiapkan perekam, membuat success matrix, menyiapkan hadiah untuk orang yang melakukan uji coba, menyampaikan skenario, mempersilahkan tester untuk mencoba prototipe, dan langkah ini akan diulang terus-menerus ataupun iterasi. Adapun milestone yang diharapkan ialah telah selesainya uji coba sistem sesuai dengan yang diharapkan. Selanjutnya ialah melakukan evaluasi dan perbaikan. Daftar kegiatannya ialah membuat daftar masalah ataupun hal yang diinginkan atau diubah dalam aplikasi, menganalisis masalah maupun hal yang ingin diubah atau ditambahkan ke aplikasi satu persatu, mencari tahu solusi dari setiap masalah yang ada dalam aplikasi, membuat daftar solusi untuk setiap masalah yang ada, mengimplementasikan solusi yang sudah dibuat, dan melakukan perbaikan terhadap hal yang ingin diubah atau ditambahkan dalam aplikasi. Adapun milestone-nya ialah terselesaikannya masalah-masalah hasil evaluasi serta hal yang ingin diubah ataupun ditambahkan dalam aplikasi. Selanjutnya ialah aktivitas E, yaitu instalasi dan operasi. Yang pertama yaitu membuat buku panduan aplikasi. Daftar kegiatannya ialah mencari tahu program-program dari setiap aplikasi kasir, membuat rancangan naskah atau kerangka buku panduan aplikasi, memulai proses menulis dari bab per bab, menuliskan proses penggunaan sistem aplikasi kasir, membuat cover untuk buku panduan aplikasi kasir, melakukan penyuntingan atau revisi, memberikan tulisan atau buku panduan aplikasi ke pembaca pertama, dan milestone-nya ialah telah selesainya dokumen PDF atau buku panduan aplikasi yang fix yang bisa dipakai. Selanjutnya ialah melakukan deploying system. Adapun daftar kegiatannya ialah memastikan aplikasi sudah sesuai dengan yang diinginkan dan siap untuk dideploy, menentukan apa saja target capaian yang diinginkan setelah dilakukannya deploy, memulai untuk membuka aplikasi kasir, menggunakan aplikasi kasir untuk setiap target capaian,
Melakukan pencatatan apakah setiap target capaian sudah tercapai atau masih terdapat masalah. Melakukan cross-checking apakah setiap target sudah dilakukan. Melakukan deploy aplikasi untuk berbagai device. Melakukan pengecekan ulang apakah aplikasi dapat berjalan dengan baik pada setiap device. Dan menutup aplikasi kasir. Adapun milestone-nya ialah terluncurnya aplikasi pada berbagai device, contohnya web browser maupun handphone, dan dapat diakses oleh banyak karyawan dalam satu waktu. Selanjutnya yaitu training. Daftar kegiatannya yaitu menganalisis kebutuhan pelatihan organisasi atau yang sering disebut sebagai need analysis atau need assessment. Mendapatkan hasil kebutuhan pelatihan organisasi, menentukan sasaran dan materi program pelatihan, mendapatkan sasaran dan materi untuk pelatihan, menentukan metode pelatihan dan prinsip-prinsip belajar yang digunakan, melakukan analisis terhadap pelatihan dan prinsip belajar yang digunakan, mendapatkan hasil pelatihan dan prinsip belajar, menentukan kapan waktu yang akan dilakukan, mendapatkan waktu untuk melaksanakan training, dan mengevaluasi program. Adapun milestone-nya yaitu terselesaikannya program training untuk staff. Selanjutnya yaitu rapat akhir dan evaluasi. Daftar kegiatannya ialah menentukan pembahasan apa saja yang ingin dibahas, menentukan waktu pelaksanaan rapat akhir, menentukan siapa notulensi untuk rapat akhir, menentukan apa saja yang ingin disampaikan sebagai hasil, melakukan rapat, menyampaikan hasil, menanyakan apakah masih ada yang kurang, melakukan evaluasi akhir, mencatat evaluasi rapat akhir, dan menutup rapat. Adapun milestone-nya ialah terselesaikannya rapat akhir untuk stakeholder. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.